Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimanapun berada. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data kualitatif. Tentunya di materi-materi yang lalu sudah ada pembahasan mengenai pendekatan penelitian kualitatif, yang mana pada materi yang lalu yang membahas mengenai pendekatan penelitian data kualitatif, Anda sudah dijelaskan apa itu definisinya, bagaimana metodenya, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data kualitatif tentunya. Baik, kita langsung saja. Namun sebelum kita bahas materi mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data kualitatif ini, alangkah baiknya saya akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi di sini teman-teman semuanya ada 4 tujuan pembelajaran yang nantinya harapannya Anda capai setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah bagaimana Anda nantinya dapat menjelaskan dan menguraikan teknik pengembangan instrumen dengan tepat. Tujuan yang kedua, Anda harus bisa membuat instrumen dengan menggunakan teknik wawancara dengan tepat. Yang ketiga, membuat instrumen dengan menggunakan teknik observasi dengan tepat. Yang keempat, tujuannya adalah menguraikan teknik pemeriksaan dokumen dengan tepat. Baik, kita masuk ke intisarinya, bahwa secara umum di sini ada 2 alternatif untuk mengembangkan instrumen pengumpulan data kualitatif, yaitu teknik first order dan juga teknik second order. Nah, kedua teknik tersebut memiliki konsep yang sebetulnya sama begitu, yaitu sebelum membuat instrumen ya harus terlebih dahulu mendefinisikan operasional fokus penelitian yang akan dikaji melalui analisis aspek-aspeknya. Nah, kali ini kita akan lebih menspesifikasikan di dalam pembahasan teknik first order di sini. Di dalam proses pengembangan instrumen yang memakai teknik first order di sini dilakukan dengan cara menentukan fokus yang akan dikaji terlebih dahulu. Fokusnya apa kira-kira? Contohnya fokusnya adalah pembuatan penilaian kurikulum 2013. Nah, pembuatan penilaian kurikulum 2013 ini yang akan kita jadikan fokus terlebih dahulu yang akan dikaji. Setelah fokusnya kita tentukan, kemudian kita akan mengembangkan aspek-aspek yang memang berdasarkan teori. Teorinya apa saja yang mendukung mengenai pembuatan penilaian kurikulum 2013. Misalkan ada teori yang berhubungan dengan aspek pengetahuan tentang penilaian itu seperti apa. Ya, teknik penilaiannya bagaimana, cara pembuat instrumennya bagaimana, hambatan dan solusi ketika membuat penilaian pada kurikulum 2013 katakanlah bagaimana. Nah, baru nanti ada soal-soal yang dari setiap indikator tersebut diwakilkan begitu. Ya, kemudian yang teknik kedua adalah teknik second order. Nah, di dalam proses pengembangan instrumen dengan teknik second order di sini dilakukan dengan cara menentukan fokus penelitian yang akan dikaji, sama halnya dengan teknik first order. Teknik second order di sini juga yang pertama kali dilakukan adalah menentukan fokus penelitian yang memang akan dikaji. Setelah kita menentukan fokus apa yang akan dikaji, kemudian baru menganalisis dimensi berdasarkan teori-teori yang ada. Setelah menganalisis dimensi berdasarkan teori yang ada, baru menganalisis aspek berdasarkan teori tersebut dan juga mengembangkan pernyataan sesuai aspek yang memang ditentukan begitu. Itu pengantar kita mengenai teknik first order dan juga teknik second order. Baik, kita langsung ke pembahasan yang lebih dalam, yakni di dalam teknik dan instrumen pengumpulan data kualitatif di sini ada 4 teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, ya khususnya dalam penelitian kualitatif. Teknik yang pertama adalah teknik wawancara, teknik observasi, teknik pemeriksaan dokumen, dan juga teknik triangulasi data. Baik, yang pertama kita bahas adalah teknik wawancara dan instrumen wawancaranya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat, wawancara di sini merupakan salah satu teknik pengumpul data kualitatif. Ya, hal ini dikarenakan bahwa hasil yang diperoleh dari wawancara itu tidak menghasilkan angka,
Namun hasil yang dihasilkan dari proses wawancara ini merupakan suatu kalimat-kalimat deskriptif. Secara otomatis, instrumen yang digunakan dalam teknik wawancara ini merupakan lembar pedoman wawancara. Ya, hal ini jelas dapat menjadi pegangan kita untuk mendefinisikan apa sih itu wawancara. Kalau kita tadi sudah mengetahui hal-hal seperti itu, jadi wawancara di sini merupakan sebuah tanya jawab gitu, yang otomatis secara tatap muka antara si pewawancara dan si responden dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentunya. Nah, ketika melakukan wawancara ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama adalah ya seperti buku catatan. Kita orang yang mewawancarai harus ada buku catatannya, harus membawa juga tape recorder dan juga kamera. Hal ini untuk mendukung proses wawancara supaya menghasilkan data yang memang benar-benar otentik dan juga benar-benar real begitu. Itu dalam teknik wawancara. Nah, di sini juga sebenarnya ada empat cara yang dilakukan atau 4 cara dalam melakukan proses wawancara. Ini tentunya didasarkan atas teori dari Kurzweil begitu. Yang pertama, cara wawancaranya bagaimana? Ya, cara wawancaranya adalah berhadapan-hadapan. Jadi proses wawancara dengan berhadapan-hadapan di sini ya peneliti melakukan wawancara perorangan dengan tatap muka secara langsung. Yang kedua, cara wawancaranya adalah melalui telepon. Jadi si peneliti melakukan wawancara perorangan melalui telepon otomatis ya. Kemudian cara wawancara yang ketiga menggunakan focus group. Bagaimana itu? Jadi si peneliti melakukan wawancaranya pada kelompok-kelompok tertentu. Yang terakhir adalah melalui email. Jadi peneliti melakukan wawancara melalui email. Ya, itu 4 cara yang memang bisa dilakukan dalam proses berwawancara itu. Nah, kalau kita misalkan kembangkan, selain 4 cara tersebut ada 2 jenis wawancara yang memang biasanya ini dilakukan begitu pada penelitian kualitatif. Nah, jenis wawancara itu terdiri dari wawancara terstruktur dan juga wawancara tidak terstruktur. Nah, jika wawancara terstruktur, lembar pedoman wawancaranya berupa pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dipersiapkan. Tetapi sebaliknya, jika wawancara tidak terstruktur, lembar pedoman wawancara berupa hal-hal yang memang belum dipersiapkan sebelumnya. Namun kedua jenis wawancara ini saling melengkapi ya jika seorang peneliti memang sudah terjun di lapangan. Contoh realnya bagaimana? Contoh realnya seperti ini. Jika peneliti mengajukan pertanyaan yang sesuai pada lembar pedoman wawancara, akan tetapi jawaban daripada si responden yang kita wawancari tersebut belum begitu mendalam, maka peneliti secara langsung boleh mengajukan pertanyaan lanjutan yang tidak terdapat dalam lembar pedoman wawancara. Nah, instrumen yang memang digunakan dalam teknik wawancara ini tadi saya katakan bahwa instrumennya adalah berupa lembar pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan aspek yang telah ditentukan. Jumlahnya pun untuk masing-masing indikator ya itu bersifat tentatif gitu. Jadi bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan untuk menggali informasi lebih mendalam kembali. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin memencarai mengenai pembuatan penilaian kurikulum 2013, tekniknya memang teknik wawancara. Tadi adalah fokus penelitiannya apa? Pembuatan penilaian kurikulum 2013. Nah, indikator pada proses penilaiannya itu apa misalkan? Ada pengetahuan tentang penilaian, teknik penilaian, cara pembuatan instrumen, hambatan dan solusi dan lain sebagainya. Baru nanti dipetakan, ya dipetakan nomor 1 itu untuk instrumen yang apa katakanlah, atau untuk indikator yang apa katakanlah. Oh, nomor 1 indikatornya adalah pengetahuan tentang penilaian. Ya, jadi soalnya juga di dalam proses mewawancarai ya harus berhubungan dengan indikator tersebut. Nah, misalkan menurut Anda
Apa pengertian dari penilaian itu, katakanlah. Itu berarti kan masuk ke dalam pengetahuan tentang penilaian. Nah, itu instrumen di dalam proses wawancara. Yang kedua adalah teknik observasi. Tentunya di sini ada instrumen observasinya. Nah, observasi merupakan pengamatan suatu unsur yang nampak dalam suatu gejala tertentu. Observasi dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Hal ini jelas diperkuat oleh Creswell yang berpendapat bahwa observasi kualitatif merupakan proses pengamatan perilaku dan aktivitas-aktivitas individu secara langsung di lapangan. Nah, jenis-jenis observasi berdasarkan peranan penelitian di sini atau peranan peneliti di sini ada 4 jenis observasi. Apa saja 4 jenis observasi tersebut? Yang pertama adalah peneliti sebagai partisipan utuh. Jadi di sini peneliti menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamatinya, sehingga memang peranannya sebagai observer tidak diketahui. Itu jenis observasi yang pertama. Jenis observasi yang kedua adalah peneliti sebagai partisipan pengamat. Ya, bagaimana itu? Jadi peneliti menjadi anggota pura-pura dalam kelompok yang diamatinya dan menempatkan peranannya sebagai observer. Itu jenis observasi yang kedua sesuai dengan peranan penelitian. Yang ketiga bagaimana? Peneliti sebagai pengamat. Jadi peneliti hanya sebagai pengamat dan menempatkan peranannya sebagai observer saja. Yang terakhir, jenis daripada observasi ini adalah peneliti sebagai pengamat penuh. Maksudnya bagaimana di sini? Yaitu peneliti hanya sebagai pengamat dan subjek tidak mengetahuinya, karena memang dia atau si peneliti tersebut sebagai pengamat penuh begitu. Nah, adapun instrumen yang memang digunakan itu terdapat 2 jenis ya di dalam proses observasi itu, yaitu observasi terstruktur dan juga observasi tidak terstruktur. Hampir sama memang dengan teknik wawancara terstruktur dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Di dalam proses observasi ini pun juga ada observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Nah, observasi terstruktur di sini adalah pengamatan dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang memang akan kita lakukan proses pengamatan. Jadi observasi tersebut sudah ditentukan indikator-indikator yang memang harus diamati terlebih dahulu. Ya. Adapun observasi tidak terstruktur di sini adalah pengamatan tanpa adanya pedoman observasi. Jadi observasi tersebut mengamati semua hal tanpa adanya pedoman indikator yang ditentukan. Nah, kedua jenis observasi tersebut sebenarnya saling melengkapi jika seorang peneliti sudah terjun di lapangan. Ya, contohnya seperti ini. Jika peneliti mengamati suatu gejala yang sesuai pada lembar observasi katakanlah, tetapi hasilnya di situ belum begitu mewakili, maka peneliti secara langsung boleh mengamati hal lain yang terdapat dalam lembar observasi. Itu bedanya penelitian atau dengan menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, yang perlu dipahami bersama di sini adalah beberapa hal yang memang harus digarisbawahi dalam penyusunan instrumen observasi, khususnya observasi yang memang terstruktur di sini. Ya, yang pertama di sini adalah harus mengacu pada indikator pencapaian. Ya, yang kedua, mengidentifikasi perilaku atau langkah kegiatan yang memang akan diobservasi. Yang ketiga adalah menentukan model atau skala yang dipakai, entah itu skala penilaian atau rating scale atau daftar cek atau checklist katakanlah. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah membuat rubrik pedoman penskoran. Ya, jadi memang harus ada indikatornya terlebih dahulu. Nah, indikator yang kita observasi itu apa katakanlah. Baru nanti kita menyusun, mengidentifikasi perilaku atau langkah kegiatan dan lain sebagainya. Ya contohnya indikatornya atau kita akan membuat satu buah observasi mengenai keterampilan mengajar guru katakanlah.
Nah, kita harus menentukan indikator daripada keterampilan mengajar guru itu apa saja. Ya, misalkan ada membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan mungkin, ya, bertanya, memberi penguatan, ya, mengelola kelas dan lain sebagainya. Itu indikator-indikatornya. Setelah ditentukan indikatornya, baru nanti setiap indikator tersebut dikembangkan sesuai dengan apa yang memang kita akan observasi. Contohnya, indikator pertama, keterampilan membuka pelajaran katakanlah. Kita akan melihat, mengobservasi bagaimana seorang guru tersebut mencontohkan atau memperagakan keterampilan membuka pelajaran. Nah, pernyataannya bagaimana di situ? Ya, apakah di dalam proses membuka pelajaran tersebut si guru tersebut memotivasi siswa dengan menumbuhkan minat belajar, entah itu dengan cara bernyanyi atau permainan dan lain-lain, atau juga pernyataannya menyampaikan tujuan pembelajaran, membuka dengan apresiasi, ya, dan lain sebagainya. Ketika si peneliti sudah menemukan apa yang diteliti melalui proses observasi tersebut, maka di lembar observasi itu hendaknya di checklist. Kalau memang si peneliti menemukan apa yang ya sesuai dengan lembar observasi tersebut, katakanlah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah teknik pemeriksaan dokumen. Apa sih teknik pemeriksaan dokumen di sini? Pemeriksaan dokumen adalah cara pengumpulan data melalui pengumpulan data-data dokumen, seperti halnya bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang memang bisa dikatakan monumental gitu. Nah, dokumen di sini digunakan sebagai pelengkap data yang memang diperoleh dari wawancara atau diperoleh dari observasi. Nah, teknik dalam pemeriksaan dokumen di sini adalah memeriksa dokumen yang sudah terkumpul. Salah satu contohnya seperti ini. Misalkan kita di dalam proses penelitian kualitatif ada satu rumusan masalah, ya. Rumusan masalah tersebut mengacu pada judul implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika kelas 10 di SMA Negeri 1 Banjarnegara misalkan. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana perencanaan pembelajaran mata pelajaran matematika kelas 10 kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Banjarnegara. Nah, untuk memperoleh data tersebut, salah satu ya yang harus dilakukan adalah memeriksa dokumen berupa silabusnya, berupa RPP-nya, kemudian baru dianalisis berdasarkan ketersesuaian dengan kurikulum 2013-nya. Itu salah satu contoh di dalam teknik pemeriksaan dokumen. Yang terakhir di sini tekniknya adalah melakukan triangulasi. Ya, triangulasi sendiri adalah cara di dalam proses pengumpulan data dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data atau menggabungkan 3 sumber data yang memang berbeda. Nah, triangulasi di sini ada 2 triangulasi sebenarnya. Ada triangulasi teknik dan juga triangulasi sumber. Triangulasi teknik itu seperti apa? Triangulasi teknik adalah penggunaan 3 teknik dalam pengumpulan data. Misalkan teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, ya kan? Itu triangulasi teknik namanya. Kemudian kalau misalkan triangulasi sumber, ya apa itu triangulasi sumber? Triangulasi sumber di sini adalah penggunaan 3 sumber data dalam pengumpulan datanya. Nah, tekniknya sama mungkin wawancara, tapi sumbernya berbeda. Ada sumbernya mungkin orang A, sumber orang B, sumber orang C, ya kan? Itu berarti triangulasi sumber katakanlah. Oke, mungkin itu saja mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data kualitatif. Semoga dapat bermanfaat dan juga semoga dapat dipahami bersama-sama. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.